dasar penegakan hukumnya dulu. Nah, yang Pak Paul maksud hukumnya diobrak-abrik dengan hukum yang menggeser ke hukum agama. Ini kita ditipu semua, Bu. Nah, sekarang saya Indonesia juga, ini sudah naik yang kedua dengan untuk memperbaiki bangsa ini kita butuh dukungan rakyat, Pak. Betul, rakyatnya itu dibodohin sama ustadz-ustadznya itu tadi. Makanya bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan rakyat kalau pemerintah tidak memperhatikan hak-haknya rakyat gitu loh. Kalau bisa minta, kenapa harus ngasih? Itulah sebabnya kita bikin proyek diakonia ini. Saya itu juga nggak senang minta, Pak. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Saya bukan pendukung Jokowi ya, tetapi kita harus terima kenyataan bahwa Jokowi ini satu-satunya presiden, satu-satunya presiden. Pendukung Pak Jokowi. Ya, tapi mesti gini, Jokowi satu-satunya presiden yang paling turun ke rakyat dan melihat kondisi sendiri, dan semua program-programnya itu cukup nggak muluk-muluk. Dan dia punya tim-tim yang cukup bagus, tetapi semua polisinya Jokowi selalu dibajak oleh orang-orang Islam ini dengan menggantikan hukumnya. Bahkan masalah gereja, masalah semua, itu semua konstitusinya aja bisa dibajak sama orang Islam. Memang masalahnya adalah hukum di Indonesia. Jadi mau bikin program bagus kayak apapun, sama orang Islam ditakar sesuai dengan syariah Islam apa enggak. Lalu rakyatnya harus dilibatkan. Rakyatnya udah jadi Islam. Rakyatnya itu lebih percaya sama Ustadz daripada percaya Jokowi. Nah, mau nggak makan nggak apa-apa. Rakyat nggak makan ya nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Gitu loh. Kita buat bagaimana supaya rakyat itu tidak percaya pada Ustadz dalam tanda petik ya, ajaran-ajaran yang tidak benar gitu. Makanya kita kasih makan. Nah itu kita sebab selama ini yang ngasih makan Habib Rizik. Makanya yang sekarang sambil dikasih makan sambil dibisikin, weh itu kafir, kurang ajar, bangsat keparat, sama Habib Rizik digituin kan. Itu ketuhanan di pantat. Digituin terus sama Habib Rizik tuh tiap hari itu sambil dikasih makan. Makanya sekarang kita kasih makan tapi jangan pakai atribut agama supaya rakyat melihat. Dan saya berharap Gilbert Numoindong mau ikut. Masalahnya Gilbert Numoindong itu yang ikut kemarin malah Gilbert. Siapa kemarin? Malah Gilbert dari grupnya kita, bukan Gilbert Numoindong. Bu Lisa. Saya tidak berdasarkan belas kasihan gitu loh. Jadi Ibu Lisa ini bagus. Benar, idenya Ibu Lisa itu benar. Tapi kita harus terima fakta bahwa semua idenya Ibu Lisa itu sudah dipikir sama Jokowi. Tapi dibajak sama grupnya Ma'ruf Amin. Begitu loh. Pak Paul, saya tambahin nih Pak Paul ya. Iya. Bu Lisa perhatikan nggak waktu sebelum Menteri Sosial tertangkap korupsi, ada sekitar 6 bulan apa 1 tahun sebelumnya, Jokowi bilang kalau sampai ini dikorup, saya hukum mati. Ada nggak dihukum mati. Tapi begitu menterinya sosial ini tertangkap, itu kesempatan Jokowi untuk membuktikan bahwa hukum tegak lurus, sikat matikan dia atau hukum berat. Apa faktanya? Nggak ada. Jadi omong kosong belaka. Kita hanya dikasih buayan. Ini Jokowi sendiri udah nggak bisa dipercaya dalam penegakan hukum. Karena bermain politik terus. Takut. Jokowi juga takut sekarang. Ya kan, komprominya terlalu banyak. Sementara yang Ibu maksud itu, kalau memang ini negara-negara tegak hukum, jalankan hukumnya tegak lurus tanpa pandang bulu, rakyat akan sejahtera, Bu. Jangankan korupsi yang miliar. 100.000 aja gemeter tuh camat. Karena tahu hukumannya bakal dihadapin. Karena tidak ada hukum yang dia akan hadapi, mereka lakukan. Coba 1 juta, coba 1 miliar, coba 1 triliun. Semua berjamaah korupsi. Negara Indonesia udah terkenal. Ini surganya koruptor. Jadi kita nggak usah lari lagi. Kalau emang mau benar Indonesia berubah, lakukan seperti Cina. Bikin hukumnya. DPR-nya nggak akan bikin, orang semuanya udah koruptor. Pak Robert, di Cina juga korupsinya beda tipis dengan Indonesia. Makanya saya ngomong bukan di situ juga korupsinya. Memang korupsi masalah, tapi kalau mau maju itu bisa. Saya to the point. Kalau Jokowi, yang saya sering dari periode pertama saya ngomong adalah mengenai pertanian atau agrobisnis. Coba sekarang ya. Itu sudah fakta pemerintah yang ngomong. Kelapa sawit tidak terganggu tuh. Industri kelapa sawit dengan COVID tidak terganggu. Terus sekarang coba beras yang juara dunia nih, beras kedelai. Terus kedelai itu kita beli itu GMO, Pak. Menteri Pertanian diam aja tuh.
Kalau di Eropa tidak boleh masuk produk GMO, tidak boleh dimakan orang. Menteri Pertanian kita, saya bilang, sampai akhir jabatan tetap akan gagal. Nah, kalau dia fokus ke situ, ngomong produk kedelai yang diimpor Indonesia itu genetic modified organism, berbahaya seperti virus, orang nggak akan makan, dan kita makan kedelai lokal yang tidak ada GMO-nya. Tapi Oke, kan tidak stop dikerjakan dulu, oleh Pak. GMO. Nah, dulu jadi di situ, kita Pak salah Gajah Mada. fokus. Salah Iya. fokus di di kebijakan yang saya bilang oligarki yang mengendalikan kebijakan ekonomi tersebut. Nah, Iya. Pak, kalau Pak soal Gajah Mada, kalau jangan soal dulu. kalau Kita soal ini bahas dulu itu, Pak. Kita bahas enggak, dulu di ini situ. kan tadi kan Berarti sebenarnya ada mismanagement dari presiden sehingga menteri-menterinya tidak beres. kan saya Kembali- udah ngomong di situ. Jadi ada fokus yang salah. Jadi ketika ada COVID, Bentar, di mana lanjutin dulu orang-orang- yang Ibu Lisanya Pak Gajah Mada. Ibu Lisa tadi belum selesai ngomongnya. sebenarnya ini terkait yang Ibu Lisa. Ibu Lisa kan mau ngomongnya gimana kalau kita nggak makan. Nah, saya bilang bagaimana di Indonesia itu ya kalau industri pertaniannya bagus tidak impor jadi juara dunia. Kedelai, beras, bawang putih aja impor itu yang juara dunia. Yang impor lain Kita belum banyak. ke sana. Kita belum nyampe sana dulu. Ini biar Ibu belum tahu maksudnya Ibu Lisa Enggak, endingnya mau kalau kemana. Ibu Lisa tuh maksudnya supaya ada bantuan sosial, supaya seperti Pak Paula di Amerika sekolah Iya. gratis, Ganti yang misalnya ngomong kayak dong gitu. Pak Gajah Mada. Ya, Jangan biar dulu Ibu Lisa. dong Silakan Ibu Lisa ngomongnya. lanjutin dulu. Mute aja dulu kalau cuma ngomong Ya, dengar orang. silakan Ibu Lisa apa lanjutin banyak dulu. tuh. Biar tuntas dulu. Mute aja dulu kalau dengar operator. Silakan Ibu Lisa. Jangan Yang- takut. Ini yang biar kita lihat biar itu suaranya kan keras-keras, tapi hatinya semua rinto semua. Tenang. Enggak, kalau saya juga suara saya kan juga keras, Pak. Maklum, Jangan-jangan Ibu Lisa yang nanti hatinya ini nih, Enggak, hatinya John K nih. banyak yang terpendam. Baru Bu Lisa. tersalurkan mulai kemarin itu. Dalam diskusi ini sekali-sekali nampakkan muka supaya kita juga bisa meyakini lebih. Nih kalau ini masalah ada, kan setiap orang kan punya. Ya lanjut Bu Lisa, nggak apa-apa. Lanjut Bu Lisa, lanjut aja. Ini Nggak, Bapak saya yang- menyimak Ibu Lisa ini arahnya mau kemana? Ibu Lisa ini saya sedang menyimak ini. Apa Ya yang Maya jadi- biar tuntaskan Intinya dulu Ibu saya Lisa, ingin jangan dipotong ya. adanya Ini jaminan sosial nasional. Iya. Intinya ingin memperjuangkan adanya jaminan sosial nasional dari pakan, pendidikan, jaminan hari tua, namun kenyataannya mungkin harus bertahap kan gitu. Nah, itu juga nantinya kalau misalnya kondisi masyarakatnya itu sudah merasa aman, hukum itu bisa ditegakkan dengan pelan-pelan kan gitu. Kenapa sih sekarang ini hukum kok tidak bisa tegak kan gitu? Karena masyarakatnya juga ini tadi saling cemburu, yang punya uang akan merasa bisa mempermainkan hukum, yang nggak punya uang kalau punya kesempatan dapat uang juga akan melakukan hal yang sama sehingga nggak Itu- pernah terputus gitu loh. Itu artinya Nah, hukum untuk bisa nggak memutus lurus itu, dong, Bu. ya itu makanya kan sekarang Nah. bagaimana langkah kita? Bentar, Pemerintah jangan dipotong sekarang dulu, jangan dipotong nggak dulu, punya biar uang. tuntas dulu. Sebentar Nggak Pak punya Gajah uang Mada. pemerintah sekarang. Sebentar, biar Ibu Lisa tuntas dulu nih. Makanya kalau nggak punya uang bertahap. Sekarang uang di Indonesia itu yang dibuang-buang juga banyak loh Pak. Pemilu itu tuh juga anggaran besar itu. Hmm. Hasilnya apa? KDH, gubernur dipilih, justru kita nggak bisa, istilahnya kalau mereka bermasalah kita nggak berdaya. Banyak sektor-sektor lain juga kecemburuan antar instansi, ada yang departemen yang gajinya besar, ada yang enggak, itu juga memicu kecemburuan. Nah, kalau misalnya dimulai dari jaminan sosial, itu kan gap antara yang bawah dengan yang atas itu kan akan berkurang. Semua merasa diperhatikan pemerintah. Gitu. Hmm. Kalau kita merasa dihargai, diajak apa-apa itu mau gitu loh. Kalau enggak, katakanlah salah satu contoh, ini ada kerabat saya. Kenapa sih kamu kok gini-gini? Wong aku gak tahu diurusi pemerintah kok. Cari makan sendiri, ngurusi sembarang sendiri. Gitu. Sementara yang lain enak itu sembarang diurusi kan gitu. Hmm. Ya kalau Kecemburuan disimpulkan negara gagal itu dulu, namanya. gitu. Kalau Oke. disimpulkan namanya Sebentar. negara gagal. Sebentar, Pak Bung Beta. Kenyataannya kan seperti itu, Pak. Kita Kenyataan. dengarkan dulu ini Ya, ibu-ibu ya. wartawan kita nih supaya ibu-ibu pada teriak semua nih. Bukan Najwa. Silakan bukan Najwa. Mana bukan Najwa? Ini biar ibu-ibu unjuk gigi semua nih. Tadi ada Ibu Lisoy, Ibu Lisa. Nah, ini bukan Najwa nih. Mana nih? Ibu bukan Najwa, panggilan. Oh, malah hilang nih bukan Halo. Najwa. Ya, silakan. Malam. Wah, seru-seru. Nah, Terima kasih.
Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.